Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Ratami. Di sini saya akan mensosialisasikan UU ITE tentang kejahatan teknologi bidang informasi. Kriminalitas dunia maya atau cybercrime atau kriminalitas di internet adalah tindakan pidana kriminalitas yang dilakukan pada teknologi internet, cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cybercrime ataupun pemilikan pribadi. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan komputer yang ditunjukkan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Cybercrime merupakan suatu kejahatan di dunia alam maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Di sini adapun ciri-ciri cybercrime adalah: 1. Terdapat penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, alat bukti digital. Yang ketiga, pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan non-fisik atau cyberspace. Selanjutnya ada proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik komputer. Selanjutnya ada sifat kejahatan yang bersifat non-violence atau menimbulkan kekacauan yang tidak mudah terlihat. Selanjutnya ada proses persidangan keterangan ahli menggunakan IT. Di sini adapun jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam cybercrime di antaranya adalah cybercrime teroris, yaitu adalah teroris internet. Yang kedua, cyberpornografi, termasuk pornografi anak. Yang selanjutnya adalah cyberharassment, pelecehan seksual melalui email, website, atau chat program. Selanjutnya ada cyberstalking. Di sini dijelaskan menjelek-jelekkan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut. Selanjutnya ada hacking. Di sini dijelaskan penggunaan programming aplikasi yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya ada carding, credit card fund. Dijelaskan carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya di sini ada phishing. Phishing adalah penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif, kata sandi, dan kartu kredit untuk menyamar sebagai seorang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti email, pesan instan. Selanjutnya ada motif cybercrime. Yang pertama itu ada motif intelektual. Di sini dijelaskan kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan
bidang teknologi informasi. Yang kedua itu adalah motif ekonomi, politik, dan kriminal. Di sini dijelaskan kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Selanjutnya ada karakteristik kejahatan bidang IT atau cybercrime. 1. Ruang lingkup kejahatan bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara, sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku karakteristik internet, di mana orang tersebut berulang-ulang tanpa identitas. Kemungkinan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tidak tersentuh hukum. Selanjutnya ada sifat kejahatan bersifat non-violence, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga adalah pelaku kejahatan bersifat lebih universal. Kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang selanjutnya ada modus kejahatan. Keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi yang modus operandi sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan komputer, teknik programan, dan seluk-beluk dunia siber. Selanjutnya ada kerugian yang ditimbulkan. Dapat bersifat material maupun non-material, waktu, nilai, jasa, uang, barang, dan harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Di sini ada kejahatan menggunakan sarana komputer. Pada tahun 1930, 1. Memasukkan instruksi yang tidak sah. Yang kedua, perubahan data input. Yang ketiga, perusakan data. Yang keempat, komputer sebagai pembantu kejahatan. Yang kelima adalah akses tidak sah terhadap sistem. Perilaku kekerasan di kalangan generasi muda. Cybercrime melanggar UU ITE. Pertama adalah Saipul Dian Effendi mengirimkan SMS yang berisi perkataan cabul, jorok, dan porno kepada Adali Ayu Septia, dikenakan hukuman 5 bulan penjara. Selanjutnya ada Florence Sihombing memaki-maki warga wali kota Yogyakarta di media sosial, dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selanjutnya ada kekacauan Kemalsep pada media sosial. Twitter telah melanggar pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE. Berbeda dengan Ariel, dapat dikenakan Undang-Undang ITE pornografi. Ariel menempatkan dikenai tindak pidana pasal 27 ayat 1 Jo, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2018 ITE dan melanggar pasal 29 Jo, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Adapun penyebar video mesum Reza Rizaldi alias Rejo juga dapat dikenai Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, divonis 2 tahun penjara dengan pasal 29 junto pasal 4 1 Undang-Undang Pornografi. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.